cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke video nih ya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS itu open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi saham bulan Januari 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari 2024. Apa itu grup rekom STS? Nah, nanti teman-teman yang masuk grup STS akan masuk grup STS Rekom Januari dan diskusi Januari dari dua grup. Dan kalau misalnya teman-teman masih bingung, kita akan bukain STS Rekom yang masih jalan sekarang, yaitu di bulan Desember ini, teman-teman. Nah, bentuk rekomnya seperti ini. Ya, terus di tanggal 14 kita cuan GJCO, ya, terus ada GJTL, dan ada Prim, ada IRA cuan, ada SEMA, ada BSML. Kita cuan teman-teman, terus ada Ken. Nah, Ken ini cuan lumayan tinggi. Terus ada Medco, ada Bird, ya di sini juga ada Bukalapak, ya ada Suri, ya terus dan lain-lain teman-teman. Dan kita lihat juga di tanggal 15 kita juga BBYB cuan, ASA cuan, PANI cuan, ya segala macam seperti ini bentuk rekomnya. Nah, bagi teman-teman masih bingung, langsung japri saya aja, kontak sebelah deskripsi ya untuk tanya-tanya tentang grup STS ini, dan biayanya hanya 100.000. Oke, kita lanjut ke videonya tuh. Sebelum Mas Bro ya, mulai tadi Fajar Daily, dan kali ini kita bahas IPO baru, ini baru muncul tadi. Ini kita bahas sekalian biar teman-teman bisa mikir agak lama ya. Nah, di sini adalah PT Multi Spunindo Jaya Tbk, kodenya MSCA. Ya, untuk sektornya adalah consumer and cyclicals, Perebo Building tanggal 18 sampai tanggal 21. Untuk harganya 250 sampai 350, teman-teman. Untuk sahamnya sekitaran 8,8 juta lot. Nah, ini adalah perusahaan pembuat filter ya, filter apa? Kain filter ya, biasanya buat masker atau popok bayi seperti itu, guys. Nah, nanti kita akan bahas lebih detailnya di dalamnya. Dan ini termasuk IPO yang menarik. Kenapa? Dari semua IPO yang udah saya bahas, dari asli sampai ke MSCA ini, guys, ya ada berapa nih? Ada 7 saham IPO ini. MSCA ini yang paling murah. Teman-teman menarik nih, harus ditonton sampai akhir. Bagi teman-teman yang suka saham IPO murah-murah, nah ini MSCA ini adalah yang termurah daripada yang barengan ini, ya di bulan Januari nanti. Nah, kita akan langsung aja masuk ke prospektus. Nah, untuk MSCA ini, kalau kita lihat teman-teman, itu market cap-nya sekitaran 1,2 sampai 1,7. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, MSCA ini masih masuk ke papan pengembangan ya, kalau menurut saya teman-teman. Oke, terus lanjut ya. Kita langsung baca aja semua teman-teman, biar teman-teman nggak penasaran banget ya. Oh, dari UE-nya dulu. UE-nya. Nah, UE-nya ini kebetulan ada 2. Ya, kebetulan ada 2. Dan di sini oh ya, dana yang dihimpun dulu teman-teman ya. Kita bacain di sini. Itu harganya nilai nominalnya 100. Nah, nilai nominal 100 jadi nggak terlalu mahal, 100 sampai 250 ya penawarannya. Dan untuk IPO-nya itu senilai sekitaran 300-an juta ya guys ya. 300-an miliar. 300 juta. 300-an miliar. Jadi istilahnya agak ya lumayan gede lah kalau dia papan papan pengembangan. Cuman perusahaan ini memang perusahaan gede loh teman-teman. Perusahaan ini perusahaan gede. Ya makanya wajar kalau IPO-nya itu segini. Teman-teman bisa lihat dari pabriknya langsung, yaitu di Jawa Timur sana ya kalau salah, di Sidoarjo. Ini pabriknya gede banget ya. Mungkin teman-teman yang wilayah Sidoarjo atau yang punya saudara di sana tanyain gitu ya. PT Multi Spunindo itu kayak apa sih? Gede guys pabriknya. Bisa dilihat di sini ya, di mapsnya di sini. Atau tanya langsung teman yang di sana gitu. Oke, nice. Terus kita bahas 2 UE-nya ini. Nah, UE-nya ini masih istilahnya jarang jadi underwater lah bahasanya dua-duanya. Yang sering itu BRI Dana Reksa ya. Oh, BRI Dana Reksa itu agak jarang ya. Tapi saya nggak ingat guys ya. Wika sekarang suspend guys ya. Untuk kemarin kita udah jual loh. Saya tuh kaget tuh, Wika suspend, wah bahaya. Kalau Wika suspend itu bahaya, ini bau-bau kayak Waskita yang suspendnya lama banget. Jadi beruntung aja bagi teman-teman STS kemarin tuh saya sempat cuan loh. Kemarin tuh saya tuh rekom Wika ya di sini. Untung aja di tanggal 15 tuh bisa cuan loh. Lihat aja naik sampai sini. Kalau nggak cuan, masih di hold, sekarang di suspend, wah saya nggak enak banget sama anggota grup ya. Syukur banget saya, syukur. Oke. Yang
kalau OD itu yang terakhir mungkin MTEL ya, atau apa yang yang dia sendiri gitu. OD itu agak jarang sih. Nah kalau MTEL ini kita lihat hari pertama masih cuan kok ya. Terus yang LS ini yang paling terakhir itu dari LS yang terakhir itu saham dari Humi. Nah kalau Humi ini 100% LS guys. Ini 100% LS. Teman-teman ikut gak Humi? Nah Humi ini hari pertama juga cuan. Nah baru di hari berikutnya di bawah terbang. Seperti itu guys ya, itu untuk Humi. Terus itu dia. Yang jauh lagi GTSI, tapi GTSI itu dapat memang sentimen negatif dari Bapak Tommy Soeharto yang ketangkep waktu itu ya. Tadi tersangka gitu ya. Tapi ya overall sih dua underwater ini dia ngasih cuan lah di first day gitu ya. Menarik ya untuk underwaternya walaupun nggak terlalu bagus gitu ya, nggak terlalu bagus tapi ya udah bagus tapi nggak terlalu bagus. Bagus tapi nggak bagus banget. Nah itu guys yang tepat ya. Bagus tapi nggak bagus banget. Nah itu UE-nya. Oke kita langsung lihat aja ke prospektusnya atau valuasi dan lain-lain. Yang menarik itu PT-nya teman-teman. Kalau ini UE-nya sih biasa, cuman PT-nya ini menarik. Mungkin teman-teman tipe investor bisa malah masuk ke PT ini seperti itu. Oke terus nomor 413 teman-teman. Nah di sini keterangan mengenai perseroan. Nah perseroan ini didirikan tahun 97 gitu. Udah lama waktu kita TK gitu ya, atau SD. Nah, terus di sini di daerah mana sih? Jawa Timur sana guys ya. Surabaya Sidoarjo gitu ya. Nah, di sini kegiatan usaha perseroan memproduksi non-woven sheet ya. Ini bahan baku. Jadi dia itu B2B ya, business to business. Jadi perusahaan yang ngejual produknya ke perusahaan yang lain. Nah, itu B2B. Jadi dia perusahaan yang memproduksi barang yang digunakan oleh perusahaan lain. Jadi dia memproduksi bahan baku. Jadi PT ini enggak langsung bikin produk buat konsumen, enggak. Dia cuma bikin bahan baku buat PT lain. Ya ada buat PT yang buat popok, ada PT yang buat masker, ada PT yang buat saringan udara, ada PT yang macam-macam lah. Dia buat saringannya, saringan udara. Kalau masker kan depan, belakang, tengahnya kan ada yang buat nyaring. Nah itu dari PT ini teman-teman. Popok juga sama, atas, bawah ada yang buat nyaring tengahnya, kayak gitu. Saringan udara ya kayak di mobil, di AC atau di apalah nggak tahu, pokoknya ada saringannya. Nah itu adalah kerjaan dari PT ini, dari non woven sheet-nya tersebut. Seperti guys ya, mungkin teman-teman udah paham ya. Oke lanjut, yaitu di sini langsung nomor 14 kita udah baca ya guys. Nah ini struktur permodalannya teman-teman. Nah di sini PT Maju Selaras ya, ini adalah pengendali dan Pak Heri Hartono bla bla bla. Nanti masyarakatnya itu adalah 15% teman. Yang yang ditawarkan ke masyarakat itu ada 15%. Ini saya belum baca nih di mana ini guys ya. Perusahaan ini melakukan penawaran umum dan saham sebanyak-banyaknya sekitar segini ya, 8 jutaan. 8 miliar lembar. Nah, di sini 15% dengan nilai nominal 100, harganya 250 sampai 350. Ya, guys ya. Terus struktur permodalannya seperti ini. Enggak ada yang aneh. Terus untuk rencana penggunaan dananya juga lumayan oke ya. Sekitar 40% digunakan untuk pengembangan usaha. Jadi 72%-nya digunakan untuk membeli mesin untuk pembuatan tadi ya, produksi tadi. Terus 20%-nya digunakan untuk membangun gedung pabrik baru. Nah ini bagus. Jadi dana IPO-nya buat bikin pabrik baru. Nah kalau pabrik barunya jadi berarti produksinya nambah. Kalau produksinya nambah berarti penjualannya nambah. Kalau penjualan nambah berarti net profitnya nambah. Kalau net profitnya nambah berarti harga bukunya turun. Kalau harga bukunya turun, PBV-nya turun, PER-nya turun, ROE-nya naik. Berarti menarik. Guys ya. Urutannya kayak gitu ya. Ya nanti masuk bisa repeat aja apa yang saya bicarain tadi. Nah oke, terus 30%-nya digunakan untuk pembelian bahan baku is oke ya. Di sini 30% digunakan untuk bayar utang teman-teman. Baik sekitar berapa tuh? 30% dari 300 miliar. Nah itu digunakan untuk membayar hutang dan seperti ini teman-teman. Jadi ya untuk membayar hutang itu ya belum tentu juga jelek teman-teman ya.
bisa aja nanti setelah perusahaan itu bayar hutang itu jadi bebas hutang, bebas riba, terus dia itu lebih tenang produksinya, lebih jadi bebas gitu ya. Kalau teman-teman misalnya banyak hutang terus tiba-tiba hutangnya lunas kan lebih sigra. Nah, udah sigra langsung produksinya meningkat, penjualannya meningkat kan bisa aja guys ya. Jadi nggak selalu buruk juga sebuah perusahaan IPO untuk bayar hutang ya. Asal beneran gitu ya dibayarin gitu, nggak kayak Sultan Subang gitu ya. Buat bayar hutang nggak dibayar hutang gitu ya. Kayak gitu guys, itu yang saya tangkap ya. Oke nice, terus lanjut ya. Di sini nomor 20. Ya, nomor 20 di sini dividen. Nah, ini perseroan akan membagikan dividen itu mulai tahun 2025 dari laba tahun 2024, teman-teman. Nah, kita lanjut nomor 33. Nah, di sini aset-asetnya teman-teman, Masuk bisa lihat lengkap di halaman 33 dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini total aset lancarnya ada sedikit penurunan teman-teman di sini ya. Tapi kalau misalnya masih wajar dan ini dalam dolar ya. Nah, ini udah saya rupiahkan, saya kali 15.000. Mungkin teman-teman ada sedikit, bang angkanya kok beda ya, mungkin pengalinya beda. Kalau saya pakainya 15.000, mungkin dolar sekarang berapa? 15.250 atau 15.300, pokoknya saya pakai 15.000 di sini untuk perhitungannya ya. Nah, ini dalam dolar soalnya guys. Nah, terus kita lihat di sini total asetnya segini teman-teman. Penurunan dikit, is no problem. Terus untuk hutang jangka pendek malah turun, oke bagus. Untuk utang jangka panjangnya ya turun juga guys. Equity-nya di sini kita lihat masih stabil ya, turun-turun naik dikit ya, biasa wajar usaha. Tapi masih oke teman-teman ya, nggak ada yang aneh di total aset, liabilitas, ekuitas, nggak ada yang aneh, standar-standar aja. Terus kita lanjut ke bagian laba rugi teman-teman, kita lihat. Nah, di sini masih punya saldo laba kok di mana dia? Masih punya saldo laba dia kita sebenarnya. Nah, ini guys ya. Nah, ini ada saldo labanya masih sekitaran 1,8 juta dolar. Nah, ini masih oke, ada saldo labanya. Jadi utang jangka pendek itu masih bisa diatasi ya dari saldo laba gitu. Nah, kita lihat dari profitnya teman-teman. Nah, net profit itu ada di sini. Yes. Laba bersih ini dalam dolar. Nah, kalau kita lihat di sini dari tahun 2022 ke 2023 tuh ada kenaikan nih guys ya, sekitaran 1 juta dolar lebih. Bagus, dan saya kira kalau udah di setahun kan jadi 6. Berarti dari tahun 2022 itu naik profitnya ya. Tapi kalau dibanding tahun 2021 dia agak sedikit menurun, mungkin sekitaran 20% lah penurunannya, tapi masih oke ya. Yang pasti dari tahun lalu dia naik profitnya teman-teman. Oke, lanjut. Terus nomor 194 ya. 194 di sini apa itu? Oh, ada 194. Lock up. Nah, ini ada lock up-nya. Ini di mana sih? Sudah bahas tadi sampai ke sini, guys. Jauh banget, guys. Pokoknya dia di lock kok. Ini. Nah, ini guys ya. Bla bla bla. Dilarang keras untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek berseberangan atau sahamnya sampai dengan 8 bulan. Jadi orang-orang yang di struktur permodalan tadi di lock selama 8 bulan ya. Oke, terus nomor 138 teman-teman. Nah, inilah produk-produknya ya, non-woven sheet tadi. Nah, ini untuk PT kita lihat ya, untuk produk kemasan ya, untuk pembangunan konstruksi juga di sini, untuk medis, kebutuhan medis dan bla bla bla. Saya kurang bisa jelasin juga guys. Pokoknya dia memproduksi kain buat nyaring udara seperti itu, buat masker segala macam, mungkin buat pampers ya, sop lagi apa, pembalut wanita. Nah, itu guys ya. Nah, ini guys produk-produknya masih bisa lihat di mulai dari 138. Nah, kita lihat kegiatan pemasarannya teman-teman. Nah, namanya juga B2B ya, business to business. Berarti konsumen dari MSCI ini adalah perusahaan. Jadi kalau konsumennya perusahaan itu jauh lebih enak teman-teman. Jadi dia udah nggak ribet nggak ribet jualan, ya udah yang beli itu PT A B C D E F, ya wis gitu ya. Tinggal lo minta berapa, kini minta berapa, ya udah santai, udah. Yang agak susah itu memang kalau bisnis yang
istilahnya itu konsumennya itu konsumen end user ya. Konsumennya itu kayak kita gitu, retail atau konsumen terakhir. Nah, itu agak sulit. Seperti guys ya, nyari konsumennya agak sulit. Kadang-kadang banyak komplain lah seperti itu. Nah, kalau pabrik kan ya wis sesuai SOP selesai. Kirim seperti itu, enak. Lagian nagihnya enak, PTA BCD ya udah berapa bulan perjanjian bisa. Jadi lebih enak kalau perusahaan yang B2B itu lebih enak daripada B2C ya, business to consumer. Seperti itu. Dan dia kebanyakan si ekspor, teman-teman. Tuh lihat tuh. Ekspornya kemana tuh? Taiwan, Jepang, Korea, Cina, USA itu Kanada guys, sama ke Swedia juga. Luar biasa. Ke New Zealand. Wow, mantap sekali. Nah, ini kalau di dalam negeri di sini teman-teman. Oke, nice. Nah, ini guys ya. Jepang, Cina, Netherlands. Nah, ini guys. Nah, ini adalah konsumennya, range konsumen ya, seperti itu. Oke, kita langsung lihat aja ke bagian valuasi. Nah, makanya tadi di awal nih Ipo yang menarik di bidang valuasinya. Kalau UE-nya biasa ya. Terus di sini kalau kita lihat teman-teman, harga bukunya itu 192. Kalau misalnya deal di 250 tuh PBV-nya cuma 1,30. Perusahaannya gede. Oh, karyawan dulu guys. Karyawan ada nih di nomor 119 ya. Mungkin teman-teman bilang, oh karyawannya berapa bang? Oh, ini ada nih. Karyawannya itu 700. Nah, makanya saya bilang tadi, tanya orang di daerah Sidoarjo, pasti yang daerah-daerah dekat-dekat sini pasti tahu PTI. Karena ini termasuk PT yang gede kalau karyawannya 700. Ya. Perusahaan gede dijual 1,3 kali PBV. Nah, mungkin ini bisa jadi investasi. Ya, kalau mau investasi tunggu koreksi. Kalau di 100, misalnya 130, 120, ini layak banget buat di invest teman-teman ya. Nah, kalau Ipo Hunter ya segini termasuk murah ya PBV-nya. Untuk pairnya 11 kali sampai pairnya 11 kali, oke. Hutangnya aman di bawah 50%. Nah, untuk ROE-nya memang kurang bagus ya, 11%. Tapi kalau mau investasi itu sebaiknya itu teman-teman nyari perusahaan dengan ROE 15%. Nah, tapi kemungkinan sih kalau nanti pabriknya ya, atau gudang yang kedua, pabrik yang kedua ini setelah Ipo ini udah jadi di tahun 2024 nanti kan katanya seperti itu. Nanti produksinya nambah, profitnya bisa nambah, dan ini ROE-nya akan nambah. Seperti itu guys ya. Jadi bagus untuk investasi. Tapi saya nggak ngomong invest di sini. Saya hanya ngomong Ipo Hunter aja. Ipo Hunter ya cuan bungkus. Nanti kalau mau investasi sih beda lagi ya, beda lagi. Nah, kita lihat di sini untuk market cap-nya adalah 1,2 sampai 1,7 triliun. Nah, termasuk nanti mid cap guys. Ya, perusahaan ini termasuk mid cap nanti. Nah, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya saya menarik ya, Ipo ini menarik kalau menurut saya berdasarkan valuasi, dan kemungkinan besar sih saya akan ambil Ipo ini. Ya, berarti saya juga akan ambil yang mana? Ya, kemungkinan dari 7 ini mungkin saya akan ngambil 4 atau 5. Ya, mungkin 4 atau 5. Nah, untuk pembagiannya nanti Ipo-nya gimana? Semoga aja nggak bareng ya, 7 ya. Jadi 2-2-2 gitu. Mungkin semoga aja seperti itu. Tapi kalau misalnya memang bareng, ya kita tetap akan bagi 4 atau 5 langsung seperti itu mas bro. Nanti tunggu aja video berikutnya, yang pasti ini menarik Ipo-nya guys. Oke, mungkin jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.